Pengguna dapat menambahkan data produk dalam jumlah yang banyak tanpa harus menginputnya satu persatu, terutama untuk pengguna baru apotek digital. Untuk dapat menambahkan produk secara sekaligus, dapat kunjungi menu master data, kemudian master produk. Di sudut kanan atas terdapat tombol aksi. Jika diklik, maka akan muncul beberapa option. Pilih tambah sekaligus. Apotek digital sudah menyediakan template yang harus diisi oleh pengguna untuk dapat menambahkan produk ke sistem. Jadi kita download templatenya. Kemudian buka template yang berupa format Excel yang sudah di-download. Saya coba diperbesar. Oke, di sini terdapat beberapa kolom. Yang berbintang ini merupakan kolom yang wajib diisi. Tidak diperkenankan untuk mengubah format dari file Excel ini karena nanti sistem tidak akan mengenalinya jika format tersebut diubah. Jadi kita hanya perlu menginput produk sesuai dengan data produk yang ada di apotek. Oke, di sini terdapat kolom tipe produk wajib diisi. Kalau di sini ada dua contoh, obat. Kemudian di sini ada nama. Jadi nama produk dibuat sedeskriptif mungkin agar nanti saat kita melakukan pencarian produk saat mencatat transaksi, produknya dapat dengan mudah ditemukan. Kemudian terdapat kolom pabrik atau prinsipal. Kolom ini tidak wajib diisi, opsional saja, boleh diisi boleh tidak. Kemudian di sebelahnya ada SKU atau kode produk. Nah, kode produk ini bisa jadi sudah ditetapkan oleh apoteknya sendiri. Kalaupun belum ditetapkan oleh pihak apotek, bisa disesuaikan untuk formatnya. Yang penting SKU-nya harus unik dan juga hanya boleh huruf kapital, angka, dash atau strip, kemudian underscore, slash atau garis miring, kemudian tanda titik, dan juga tentunya tanpa spasi. Berikut contohnya. Kemudian ada kolom barcode. Nah, jadi di sini kita bisa menginput kode angka yang terdapat pada barcode dari produk yang dimaksud. Jadi, saat produk tersebut ingin kita catat di penjualan atau kasir, kita hanya perlu scan produk tersebut saja, maka nanti di sistemnya akan muncul produk yang dimaksud. Jadi kita tidak perlu mengetikkan nama produk satu persatu. Kemudian di sebelahnya ada kolom kategori. Nah, untuk kategori ini sebaiknya itu sudah terdaftar terlebih dahulu pada sheet master kategori. Jadi bisa ditambahkan terlebih dahulu. Kemudian di sini ada satuan, dimana kalau satuan itu terdiri atas satuan utama dan satuan lainnya. Untuk satuan utama disarankan menggunakan satuan terkecil. Nah, di sini satuan utamanya tablet. Sementara itu label satuan lainnya ada box, strip, dan miligram. Di sebelahnya lagi terdapat faktor pengalih satuan lainnya. Nah, jadi setiap kita menambahkan label satuan lainnya, kita wajib mengisi kolom faktor pengalih satuan lainnya agar konversi dari satuan tersebut dapat dilakukan dan diperhitungkan oleh sistem. Jadi di sini maksudnya bagaimana? Jadi satu box itu sama dengan 100 tablet. Jadi satu box itu isinya 100 tablet. Begitu juga dengan strip. Berarti di sini satu strip terdiri atas 10 tablet. Kemudian 1 miligram merupakan 1/300 tablet, atau bisa juga dibalik, jadi satu tablet kandungannya itu 300 mg dari produk tersebut. Dan untuk faktor pengalih satuan lainnya itu ditulis berurutan berdasarkan label satuan lainnya yang dituliskan di sini. Jadi untuk box 100, kemudian strip 10, dan miligram 1/300. Dan setiap satuannya itu dipisahkan dengan tanda koma, kemudian spasi. Lalu ada juga referensi harga beli, di mana referensi harga beli ini hanya sebagai referensi, bukan untuk perhitungan HPP. Jadi bisa diisi untuk membantu kita menentukan harga jualnya. Dan di sebelahnya terdapat harga jual utama. Kemudian ada juga jenis multi harga. Nah, jadi apotek digital mendukung
beberapa jenis multi harga. Di sini ada fleksibel, grosir, atau membership. Kalau untuk fleksibel itu default. Jadi kalaupun misalnya kita tidak isi jenis multi harga di sini, itu akan dianggap oleh sistem fleksibel. Dan juga kalau untuk fleksibel, kita bisa memilih atau menambahkan harga jual lainnya dengan catatan sesuai kebutuhan, dengan mengcustom catatannya sendiri. Misalnya, kita tambahkan di sini. Misalnya kita contohkan fleksibel. Oke, maka di sini terdapat kolom berwarna merah ya. Untuk kolom berwarna merah itu artinya untuk kolom tersebut tidak perlu diisi. Jadi kita hanya perlu mengisi kolom yang tidak ada warna merahnya saja. Nah, jadi untuk fleksibel kita sesuaikan harga jual lainnya. Misalnya kita masukkan untuk catatan harga jual lainnya itu harga resep misalnya. Kemudian harga jual lainnya misalnya 1.400. Nah, kemudian untuk harga ini itu merupakan harga persatuan utama. Jadi kalaupun nanti belinya dalam jumlah atau kuantitas yang berbeda, itu nanti akan dikalikan oleh sistemnya. Jadi nanti akan terhitung secara otomatis. Dan juga di sini terdapat jenis multi harga lainnya, yaitu grosir dan membership. Kalau grosir itu sesuai namanya dengan jumlah minimal penjualan tertentu. Misalnya di sini kita ketikkan grosir. Nah, di sini muncul beberapa kolom yang berwarna merah. Jadi yang berwarna merah itu tidak perlu diisi. Jadi kita hanya perlu menginput harga jual lainnya dan juga kuantitas minimal harga jualnya. Dapat dilihat di contoh nomor 1, yaitu dengan kuantitas minimal penjualan sebanyak 100 tablet, itu harganya 1.100 per tablet. Sementara jika pelanggan membeli produk tersebut dengan minimal 500 tablet, harganya menjadi 1.000 per tablet. Seperti itu. Jadi kita bisa mengcustom harga sesuai dengan jumlah penjualan tertentu. Begitu juga dengan membership. Jadi jika kita ketikkan membership di sini, itu akan diarahkan oleh file Excel-nya sendiri ya. Jadi sudah disesuaikan file Excel-nya. Jadi kita hanya perlu mengisi kolom yang tidak berwarna merah saja. Jadi bisa disesuaikan untuk harga jual lainnya dan juga kode membership harga jual lainnya. Nah, di sini di contoh nomor 2 terdapat harga jual lainnya yaitu 4.250, 4.000 dan 3.800 rupiah. Sementara kode membershipnya yaitu Gold, Platinum dan Diamond. Artinya di sini bahwa untuk pelanggan yang memiliki kode membership Gold, jika dia membeli produk ini, maka dia akan mendapatkan harga jual Rp4.250 per satuan utamanya. Itu begitu juga dengan 4.000 dan 3.800 ini. Jadi untuk urutan penulisannya itu dilakukan secara terurut. Jadi kalau misalnya ini 4.000 berarti ini harga untuk membership Platinum. Begitu juga 3.800 berarti harga untuk membership Diamond. Jadi tinggal disesuaikan dan bisa dipisahkan dengan tanda koma kemudian spasi. Dan untuk kode membership harga jual lainnya bisa kita masukkan di sini dan juga kita harus menginputnya di master membership agar nanti saat mengupload ke sistemnya tidak ada error atau kesalahan. Kemudian di sini terdapat stok minimal yang nantinya akan digunakan untuk pencatatan defekta. Kemudian di sini ada rak penyimpanan. Untuk raknya bisa ditambahkan, kemudian kolom dijual atau tidak untuk produk tersebut. Jadi kalau misalnya kita pilih jual, produk tersebut akan dapat diinput di kasir atau dapat dilakukan penjualan. Jadi kalau misalnya kita pilih tidak, nanti produknya tidak akan muncul di kasir. Kemudian zat aktif dan bentuk sediaan itu bisa ditambahkan jika dibutuhkan. Oke, itu untuk template master data yang dari sistem. Jadi bisa disesuaikan saja data produk yang sudah ada di apoteknya, kemudian silakan disalin, disesuaikan kolom yang sudah disediakan oleh sistem tanpa mengubah format yang ada. Jadi nanti kalau misalnya formatnya diubah, datanya tidak dapat dibaca oleh sistem. Untuk apotek yang sudah berlangganan, kami menyiapkan master produk dengan 5.000-an item yang bisa digunakan oleh apoteknya untuk
menginput produknya ke sistem. Jadi untuk item ini bisa didapatkan saat nanti sudah berlangganan. Ini bisa disesuaikan saja. Untuk produk yang tidak ada di apoteknya itu bisa dieliminasi atau dihapus, kemudian tinggal disesuaikan untuk kolom lainnya. Misalnya seperti referensi harga beli, kemudian harga jual utama, itu bisa langsung dilengkapi sendiri. Nah, kemudian di sini juga sudah ada SKU ya, jadi tidak perlu repot-repot lagi, tidak perlu bingung lagi untuk cara menentukan SKU-nya karena ini sudah disediakan oleh sistem. Begitu juga dengan barcode-nya, ini ada beberapa yang sudah ditambahkan. Setelah kita menyesuaikan data produk kita dengan template yang sudah disediakan oleh sistem, kemudian kita bisa langsung upload ke sistemnya. Checklist saya mengerti. Oke, kemudian pilih file. Oke, pilih filenya. Mohon tunggu, sedang memvalidasi data. Oke, kita tunggu saja untuk proses uploadnya, karena memang datanya tadi yang kita gunakan adalah data sebanyak 5.000-an item ya, jadi ini cukup memakan waktu untuk uploadnya, tergantung koneksi internet juga. Oke, validasi datanya sudah selesai dan di sini dimunculkan rekapan dari data yang sudah kita input tadi. Kalau misalnya tidak dapat kesalahan pada datanya, itu sistem akan menampilkan bahwa data siap dimasukkan ke sistem. Kemudian di sini terdapat jumlah master produk yang kita upload. Kemudian master satuannya sekian, master kategori tidak ada, dan juga master membership serta master ranknya. Itu. Jadi sini bisa kita lihat ya, untuk yang berwarna hijau itu data baru, sementara misalnya kita menambahkan data dari data master produk yang sudah ada sebelumnya, itu nanti kalau misalnya kebetulan datanya sama, akan ada tanda berwarna hijau kekuningan seperti ini, yang artinya produk tersebut sudah terdaftar. Nah, di sini dapat dilihat karena memang tadi di akun yang digunakan ini itu produknya masih kosong. Jadi di sini datanya data baru semua. Jadi warnanya hijau. Kemudian bisa kita lihat jika ingin melihat satu persatu. Oke. Jika sudah seperti ini, maka produknya sudah siap untuk kita upload ke akun apotik. Klik tombol kirim. Oke, silakan cek lagi jika ingin melakukan pengecekan ulang. Kemudian jika sudah yakin, konfirmasi. Oke, karena memang datanya cukup banyak, jadi proses upload ke sistemnya juga cukup memakan waktu ya. Jadi silakan ditunggu saja. Oke, data sudah ditambahkan. Bisa kita lihat master produk yang sudah kita tambahkan tadi sudah berhasil diupload ke sistem dan muncul di master produk ini. Jika ingin mengubah master produk lebih dari satu item, kita bisa mengubahnya sekaligus, jadi tidak perlu mengeditnya satu persatu. Kita bisa mengubahnya dengan cara klik tombol aksi, kemudian pilih ubah sekaligus. Download data terakhirnya. Kemudian setelah kita download data terakhir, itu nanti akan kita dapatkan file dalam format Excel. Kemudian file Excel tersebut bisa kita edit datanya untuk kemudian diupload kembali. Untuk mekanismenya seperti yang tadi, jadi checklist dulu, saya mengerti, kemudian pilih file dari data terakhir yang sudah kita edit. Setelah itu akan muncul tabel untuk hasil dari validasi data yang sudah kita upload. Nah, jika semuanya sudah benar seperti tadi, kita bisa langsung mengirimkan datanya. Oke, maka nanti datanya akan menyesuaikan sesuai dengan yang sudah kita ubah.